346 ada beberapa orang, bahkan tidak sebanding dengan anjing. Saat ini, ada bawahan yang berlari ke samping Peter Si berkata, Tuan Si, kalau masih terus seperti ini, orang kita tidak bisa mengalahkan dia. Peter Si mengalihkan pandangannya dari Ricky Mo, belum berbicara apa-apa, lalu mendengar suara mobil dari luar. Setelah itu, Donnie dan James Gu membawa orang masuk ke dalam. Begitu Donnie melihat Ricky Mo, Tuan Muda. Raut wajah Peter Si berubah, melambaikan tangan berkata, bubar. Sebelum pergi, dia masih ingin membawa Amanda Mu, tapi Ricky Mo menerobos dari kerumunan orang. Orang yang dibawa Donnie dan James Gu ikut datang menghampiri, dalam sekejap tempat itu berubah menjadi sangat kacau. Amanda Mu kehilangan banyak sekali darah, wajahnya sangat pucat, saat ini pusing pandangannya kabur. Dia merasakan ada orang yang menekan luka di bahunya, tangan itu sepertinya masih gemetar. Setelah itu, dia memanggil, Amanda Mu. Suara ini dia sangat familiar, suara Ricky Mo. Amanda Mu mengangkat kepala, tidak bisa melihat wajah Ricky Mo dengan jelas. Suara Amanda Mu sedikit melemah, jangan lakukan yang Peter Si minta kamu lakukan, dia ingin menghancurkan kamu. Awalnya Peter Si mempunyai kehidupan yang sempurna, tapi dia memilih untuk menghancurkan hidupnya, dia membuat hidupnya berantakan, sekarang masih ingin menarik Ricky Mo masuk ke dalam juga. Atau, Peter Si sekarang ingin membuat semua orang tersakiti. Peter Si benar-benar sudah gila. Suara Ricky Mo serak, jangan bicara, aku bawa kamu ke rumah sakit. Dia mengulurkan tangan melepaskan ikatan tali di tubuh Amanda Mu, lalu menggendong dia. Amanda Mu bersandar dalam dekapannya memejamkan mata, pelan-pelan mencium-cium bau, bertanya padanya, kamu terluka. Aku mencium bau amis darah. Tidak, kamu yang terluka. Ricky Mo berjalan dengan sangat cepat, sambil berbicara dengan dia. Tapi di tubuh kamu, luka Amanda Mu masih mengeluarkan darah, saat ini sudah hampir tidak tahan mau pingsan. Jangan bicara. Donnie segera menyambut, Tuan Muda. Dia melihat baju Ricky Mo sobek, di pergelangan tangannya ada luka kecil dan besar, ragu-ragu sejenak, mengeluarkan suara berkata, Tuan Muda, kalau tidak, aku saja. Tidak perlu, Ricky Mo tidak berhenti, langsung berjalan melewati dia. Donnie berjalan mendahului membukakan pintu belakang mobil untuk Ricky Mo, lalu berjalan ke depan menyetir mobil. Dia melihat dari kaca spion mobil, Ricky Mo tidak bergerak memeluk Amanda Mu. Ricky Mo menundukkan kepala, pandangannya terpaku pada wajah Amanda Mu, membuat orang tidak bisa melihat dengan jelas ekspresinya. Saat ini, Donnie mendengar Ricky Mo berkata, kemudikan pelan sedikit. Baik, Donnie segera mengalihkan garis pandangnya. Donnie menyetir sampai ke rumah sakit milik perusahaan Mo. Amanda Mu diantar masuk ke dalam ruang operasi, Ricky Mo tidak bergerak berdiri di depan pintu. Donnie mengeluarkan suara bertanya, Tuan Muda, luka di tubuhmu, aku minta orang membalut lukamu ya. Ricky Mo sama sekali tidak berkata-kata. Donnie memahami Ricky Mo, tentu saja mengerti, kalau Amanda Mu tidak keluar dengan selamat, Ricky Mo tidak akan pergi dari sana. Setelah sekian lama, dia mendengar suara dingin Ricky Mo, pergi ke rumah tua, jangan biarkan seorang pun meninggalkan rumah tua. Donnie agak terpaku, lalu menjawab, baik. Setelah itu, dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Di rumah tua keluarga Mo. Setelah Herman Mo kabur dari gudang yang tidak terpakai, tidak langsung ke bandara, melainkan menelepon Gracia Mo. Tapi juga tidak tahu Gracia Mo sedang melakukan apa, terus tidak mengangkat telepon. Dia hanya bisa menggertakkan gigi kembali ke rumah tua keluarga Mo. Amanda Mu dan Ricky Mo sama sekali tidak bercerai, Amanda Mu sekarang terluka, kelihatannya Ricky Mo sangat memperhatikan dia, sekarang tidak ada niat mengurus Herman Mo. Dipikir seperti ini, di dalam hati Herman Mo merasa sedikit lebih tenang. Dia kembali ke rumah tua keluarga Mo, membawa Gracia Mo bersama ke luar negeri, jauh di sana, dia tidak percaya Ricky Mo masih bisa menemukan dia. Setibanya di rumah tua, begitu masuk, menyadari di dalam rumah ada keheningan yang tidak biasa. Dia memanggil, Gracia Mo. Tiba-tiba, dari kejauhan dia mendengar suara yang tidak jelas, mencari sumber suara itu, dia baru melihat Gracia Mo dengan sekelompok pelayan sedang memasak sesuatu di dapur. Kak, kamu kembali. Gracia Mo membalikkan kepala, tersenyum kepadanya. Herman Mo berjalan menghampiri, menarik tangannya membawanya keluar, cepat pergi bersamaku.
Gracia Mo tidak bersedia pergi dengannya, dengan raut wajah penuh tanya bertanya kepadanya, ada apa? Ricky Mo sudah mengetahui semuanya. Raut wajah Herman Mo berubah, dengan suara yang rendah berbicara dengannya. Raut wajah Gracia Mo juga ikut berubah, dengan tidak percaya melihat dia, apa? Kamu bilang, semuanya. Kita cepat pergi, mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Herman Mo dengan cemas melihat ke sekeliling, kembali menarik tangan Gracia Mo mau berjalan keluar. Gracia Mo menggelengkan kepala, aku tidak mau pergi. Kalau masih tidak pergi nanti. Donnie yang membawa orang masuk memotong ucapan Herman Mo, Tuan Mo mau kemana? Herman Mo dengan suara yang dingin berkata, kamu mau urus aku pergi kemana? Bukankah kamu hanya seekor anjing yang dipelihara Ricky Mo, punya hak apa kamu mengatur aku? Ekspresi di wajah Donnie tidak berubah, ada beberapa orang, bahkan tidak lebih dibandingkan dengan anjing. Setelah itu, Donnie memberi bawahan yang ada di belakangnya sebuah tatapan mata, menyuruh mereka mengusir keluar semua pelayan yang ada di rumah tua. Di mana Ricky Mo? Gracia Mo menghempaskan tangan Herman Mo, berjalan sampai ke hadapan Donnie bertanya kepadanya. Donnie sama sekali tidak menjawab dia, hanya memerintah berkata, antar Tuan Mo dan Nyonya Si kembali ke kamar istirahat. Yang dikatakan adalah antar, sebenarnya memaksa mereka kembali ke kamar dan mengurung mereka. Setengah hidupnya, Herman Mo termasuk orang yang memiliki kuasa, yang kalian lakukan ini melanggar hukum, aku akan lapor polisi. Donnie tertawa, nada suaranya sinis, Tuan Mo tidak tahu ya, ada polisi dari bagian kriminal yang saat itu ikut dalam kasus penculikan Nyonya, terus mengikuti perkembangan kasus itu, asal Tuan Muda membocorkan sedikit yang berkaitan dengan kasus penculikan itu. Sepanjang hidupnya yang dipedulikan oleh Herman Mo hanya reputasi dan kekuasaan, dikatakan seperti ini oleh Donnie, raut wajahnya dalam sekejap berubah pucat. Dia tahu, kalau dirinya jatuh ke tangan Ricky Mo, pasti tidak akan ada hasil yang baik. Ricky Mo berdiri di depan ruang operasi, rasanya seperti melewati satu abad lamanya, pintu ruang operasi baru terbuka. Dokter baru keluar, Ricky Mo berjalan mendekat, dengan panik bertanya, bagaimana keadaannya? Baju yang sobek di tubuh Ricky Mo belum diganti, penampilannya agak menyedihkan, tapi tatapan matanya masih bergetar. Dokter juga gemetar, berkata, kami sudah semaksimal mungkin menjahit luka nonamu, dia. Amandamu sudah didorong keluar. Ricky Mo berjalan mendekat, melihat Amandamu yang memejamkan mata dengan wajah pucat terbaring di atas kasur, sepasang mata hitamnya menyorotkan sinar, kenapa dia belum bangun? 347 tidak pernah mengeluarkan cakar tajam kepadanya. Dokter mengusap keringat dingin yang ada di dahinya, berkata dengan gemetar dan takut, lukanya terlalu dalam, kami beri suntikan obat bius. Ricky Mo mendengar ini, raut wajahnya tidak berubah menjadi lebih baik, masih seperti setiap saat bisa meledak, berapa lama bisa bangun. Tergantung daya tahan tubuhnya, seharusnya bisa cepat, dokter merasa dahinya kembali mengeluarkan keringat dingin. Ricky Mo tidak puas dengan jawaban dokter, sangat cepat itu berapa cepat. Ini, dokter dikejutkan oleh Ricky Mo sampai tidak berani berkata-kata, takut dirinya salah bicara, bisa dihabisi oleh orang yang ada di depan matanya ini. James Gu berjalan mendekat, melihat kejadian ini. Di depan matanya melihat Ricky Mo yang seperti ingin turun tangan, James Gu segera berlari, bagaimana keadaan Amandamu? Ricky Mo menjawab dengan suara yang ketat, belum bangun. James Gu membalikkan kepala bertanya kepada dokter, mendengar ucapan dokter, dia tidak dengan raut wajah yang baik melirik Ricky Mo, Amandamu juga bukan terluka parah sampai hampir mati, hanya lukanya terlalu dalam, diberi suntikan obat bius, kamu juga tidak perlu membuat dokter takut sampai seperti ini. Ricky Mo melihat James Gu sekilas, sepertinya sedang memikirkan ucapan James Gu ini. Lewat beberapa detik, dia membalikkan badan mendorong Amandamu ke kamar rawat. Aku bantu kamu. James Gu juga ingin mengulurkan tangan membantu. Hanya saja, saat tangannya belum mendekat, sudah dihempaskan oleh Ricky Mo, jangan sentuh. James Gu menggerak-gerakkan bibirnya, dengan marah berkata, aku hanya ingin membantu kamu mendorong saja. Ricky Mo sama sekali tidak mempedulikan dia, mendorong Amandamu ke kamar rawat. Amandamu tentu dirawat di kamar VIP. James Gu mengikuti di belakang, melihat Ricky Mo dengan berhati-hati menggendong dan memindahkan Amandamu ke atas kasur, ekspresi wajahnya seperti sedang membahas kerja sama senilai ratusan triliun. James Gu teringat saat dirinya kemari, selain perawat,
juga tidak melihat orang lain, lalu bertanya, kamu menyuruh mereka untuk memindahkan semua orang yang dirawat di kamar VIP ini ke tempat lain. Ricky Mo membetulkan ujung selimut Amandamu, membalikkan kepala melihat ke arah James Gu, alisnya sedikit mengerut berisik sekali, keluar kamu. Aku, James Gu dibuat Ricky Mo tidak bisa berkata-kata. Ricky Mo juga tidak peduli respon dia, membalikkan badan duduk di samping kasur, menunggu Amandamu sadarkan diri. James Gu tidak keluar, tapi dia mengecilkan suara berkata, kamu jangan seperti seorang yang sedang berduka, Amandamu hanya terluka, juga bukan sedang menghadapi hidup atau mati, kamu benar-benar. Ricky Mo melihat dia sekilas, James Gu segera menutup mulutnya melakukan gerakan seperti sedang menarik resleting, menandakan dia tutup mulut tidak bicara. Dia menatap Ricky Mo beberapa detik, bangkit berdiri lalu keluar. Lewat beberapa saat, James Gu membawa tas kecil, membawa seorang perawat masuk ke dalam. Dia memberikan baju yang ada di tangannya melemparkan ke Ricky Mo, ganti baju, minta perawat balut lukamu. Tidak perlu, Ricky Mo juga tidak menerima tas kecil, fokus memperhatikan keadaan Amandamu. Kamu mau saat Amandamu sadarkan diri melihat kamu seperti ini. James Gu melihat Ricky Mo dari atas sampai bawah, menggelengkan kepala, perempuan adalah seorang sangat memperhatikan penampilan, kamu yang sekarang sangat jelek, saat Amandamu sadarkan diri dan melihat kamu seperti ini dia juga akan malas melihat. Ucapannya belum selesai, dia melihat Ricky Mo mengambil tas kecil itu, memalingkan kepala ke arah James Gu, aku pergi ganti baju. James Gu tidak menyangka ucapannya berdampak pada Ricky Mo, pergi sana, aku bantu kamu jaga Amandamu. Ricky Mo melihat dia sekilas, tiba-tiba memiringkan badan menarik kursi yang ada di samping kasur ke belakang. James Gu melihat kursi itu dipindah jaraknya 2 meter dari kasur pasien. Dia membelalakan mata, anggap dia duduk di samping kasur, bisa berbuat apa pada Amandamu. Ricky Mo menunjuk-nunjuk kursi itu, duduk di sini. Karena dalam jangka waktu yang panjang diberi tekanan oleh Ricky Mo, James Gu duduk dengan patuh. Baru Ricky Mo berbalik pergi berganti pakaian. Sampai pintu ditutup, James Gu membalikkan kepala melihat ke arah suster yang berjalan masuk dengannya, kalau dilihat dari keahlian kamu, kamu merasa Ricky Mo punya penyakitkah? Suster terpaku sejenak, berkata dengan suara pelan, Tuan Muda Mo sangat tampan. James Gu. Di tubuh Ricky Mo ada luka, setelah berganti pakaian, lalu ditarik James Gu duduk di kursi untuk dibalut lukanya. Lukanya selesai dibalut, Amandamu sadarkan diri. Wajah Amandamu pucat seperti salju, saat bicara suaranya sangat pelan, harus mendekat baru bisa mendengar. Ricky Mo menggenggam tangannya, dengan berhati-hati mendekatkan telinganya ke bibir Amandamu. Kamu tidak apa-apa kan? Ricky Mo menggenggam erat tangannya, suaranya sedikit kering, tidak apa-apa. Amandamu mendengar ini tersenyum, dengan mata yang bersinar seperti biasanya, juga karena terlalu lemah tapi terlihat elegan, dirinya seperti boneka yang lemah, begitu disentuh akan jatuh. Dengan kesusahan tenggorokan Ricky Mo bergerak, matanya merah, berkata sambil menggertakkan gigi, Amandamu, setelah ini kalau kamu berani lagi melakukan hal yang melukai diri sendiri, aku akan mematahkan kakimu. Amandamu selalu merasa Ricky Mo adalah seorang yang konsisten, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Karena, Ricky Mo pernah mengatakan kata-kata kejam padanya, tapi tidak pernah dilakukan olehnya. Saat marah dia sangat galak, galak seperti singa, tapi sama sekali tidak pernah mengeluarkan cakar tajam padanya. Amandamu tidak bicara, hanya tersenyum. Ricky Mo berkata dengan dingin, tidak boleh senyum. Senyum di wajah Amandamu tidak berkurang, dengan sekuat tenaga berkata, jangan galak-galak, aku hanya ingin melindungi kamu. Meskipun dia tidak sepintar Ricky Mo, juga tidak memiliki uang dan kekuasaan yang lebih dari Ricky Mo, kekuatannya di depan Ricky Mo sangat kecil, tapi dia juga ingin menggantikan Ricky Mo melakukan hal yang bisa dia lakukan. Ricky Mo memiliki caranya sendiri untuk mencintai Amandamu, sedangkan Amandamu juga memiliki pendiriannya sendiri. Sekian lama Ricky Mo tidak berbicara, hanya melihat dia dalam diam. Lewat beberapa saat, dia baru berkata, lindungi dirimu sendiri, itu perlindungan terbesar bagiku, ucapan yang pernah aku katakan, kamu tidak boleh menjadikannya sebagai angin lewat. Amandamu teringat ucapan yang pernah dikatakan Ricky Mo. Asal kamu baik-baik saja, aku juga baik-baik saja, begitu kamu terkena masalah, maka nyawaku yang jadi gantinya. Tapi, dia tidak bisa membiarkan Ricky Mo demi dirinya, diancam oleh Peter Xi.
Dia tidak bisa melakukannya sendirian. Terlebih lagi, orang-orang yang pernah diperhatikan oleh Ricky Mo, semuanya melakukan hal yang melukai Ricky Mo. Amanda Mu teringat hal ini merasa kasihan pada Ricky Mo, jadi ingin bersikap sedikit lebih baik terhadapnya. Di dalam hati Amanda Mu berpikir banyak sekali, terakhir dia menganggukkan kepala, iya. Selesai bicara, dia kembali bertanya, Peter Si di mana? James Gu dari luar masuk ke dalam, menggantikan Ricky Mo menjawab, kabur. Saat itu keadaannya sedikit kacau, Ricky Mo hanya memperhatikan Amanda Mu yang terluka, sama sekali tidak mempedulikan Peter Si. 348 orang-orang itu di tengah jalan minta bayaran lebih. Amanda Mu dan Ricky Mo mereka berdua membalikkan kepala melihat ke arah James Gu. James Gu duduk di sisi lain samping kasur pasien, berkata, saat itu keadaannya kacau, Donnie ikut denganmu ke rumah sakit, aku bawa orang pergi mengejar Peter Si, tapi tidak terkejar. Amanda Mu mendengar ini, raut wajahnya sedikit berubah. Dia berusaha duduk, Ricky Mo membantu dia. Setelah efek obat bius hilang, sakit karena luka itu menjadi sangat terasa. Ricky Mo dengan sangat berhati-hati membantu dia duduk, tapi Amanda Mu masih membuat lukanya tertarik, sangat sakit, dahinya mengeluarkan keringat, tapi ekspresi di wajahnya tidak berubah. Dia tidak bisa menunjukkan rasa sakit, kalau seperti itu akan membuat Ricky Mo lebih kesakitan dibanding dia. Tapi Ricky Mo di hadapan Amanda Mu, seorang yang sangat berhati-hati. Dia sedikit menundukkan matanya, dengan raut wajah yang dingin mengambil handuk mengusap keringat di dahi Amanda Mu. Setelah Amanda Mu duduk, membuka suara berkata, harus bisa menemukan Peter Si, anak kita dari awal sudah tidak di tangan Herman Mo, tapi dibawa kabur oleh Peter Si, saat ini Peter Si sama sekali tidak memiliki akal sehat, sedikit pun tidak bisa berpikir seperti orang normal, dia hanya ingin semua orang masuk neraka bersamanya. Amanda Mu berbicara sampai di sini, sudah tidak bisa melanjutkan lagi, air matanya menetes. Kalau anak itu ada di tangan Herman Mo, asal Herman Mo ingin mengontrol Ricky Mo, dia tidak akan melakukan apa-apa terhadap anak itu. Tapi Peter Si tidak sama, dia tidak mempedulikan apapun, hanya ingin semua orang merasakan kesakitan dengannya. Dia bisa melakukan apapun terhadap anak itu bergantung dari suasana hatinya. Tenggorokan Amanda Mu seperti disumbat kapas, disumbat sampai rasanya sakit, bahkan untuk bernafas saja kesulitan. Suasana di dalam ruangan mendadak menjadi dingin, tidak ada yang berbicara. Terlihat kemarahan di raut wajah Ricky Mo, membalikkan badan menuangkan air untuk Amanda Mu, dengan berhati-hati mendekatkan ke bibirnya, membantu dia minum. Dia membantu Amanda Mu minum, lalu mengambil handuk mengusap ujung bibirnya, dengan nada yang berat berkata, aku punya cara untuk menemukan Peter Si, urusan ini serahkan padaku, kamu rawat baik-baik lukamu, sebelum lukamu sembuh, aku pasti akan membawa anak kita kembali. Amanda Mu mendengar ini, terkejut lalu melihat ke arah Ricky Mo. Ricky Mo menggenggam tangannya, berkata, percaya padaku. Luka Amanda Mu pulih dengan cepat, 4 hari kemudian keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, Amanda Mu menyadari mobil dikemudikan ke arah rumah tua keluarga Mo. Dia beberapa hari ini tidak bertanya pada Ricky Mo mengenai kasus penculikan ibunya, dia tidak tahu bagaimana memulainya, Ricky Mo juga tidak mengungkit. Sekarang, Ricky Mo bisa membawa dia pulang ke rumah tua, berarti juga akan mulai menyelesaikan masalah ini. Saat turun dari mobil, Amanda Mu melihat Donnie di depan pintu rumah tua. Donnie membawa sekelompok bodyguard berdiri di depan pintu, melihat 2 orang mendekat, memberi salam berkata, Tuan muda, Nyonya. Jahitan luka Amanda Mu belum dilepas, dia berjalan dengan sangat pelan. Saat akan tiba di kamar, dia akhirnya tidak tahan bertanya, sudah ada kabar tentang Peter Si. Ricky Mo perlahan mengecup keningnya, suaranya sangat lembut, kamu istirahat dulu, aku menyelesaikan sedikit urusan, malam nanti aku bicara denganmu. Amanda Mu menganggukkan kepala, iya. Membantu Amanda Mu berbaring, Ricky Mo membalikkan badan keluar, mengambil ponsel mencari nomor telepon Peter Si, mengirim sebuah pesan, ingin tahu bagaimana akhir kata Rinasu. Di layar ponsel tertera pesan berhasil dikirim, Ricky Mo menatap ponsel dengan tatapan sinis. Tidak tahu kapan Donnie naik ke atas. Ricky Mo bertanya, mereka di mana? Donnie tahu yang ditanyakan olehnya adalah Herman Mo dan Gracia Mo. Dia sedikit menundukkan kepala, baru saja diantar ke ruang bawah tanah. Ricky Mo tersenyum dingin, dengan langkah yang besar berjalan menuju ruang bawah tanah.
Ruang bawah tanah di rumah tua keluarga Mo sedikit pun tidak gelap dan lembab, didesain dengan sangat elegan, digunakan untuk meletakkan barang-barang lama. Doni berjalan mendahului membukakan pintu untuknya, bodyguard membungkukkan badan memanggil, Tuan Muda. Herman Mo dan Gracia Mo duduk di tengah ruangan, dijaga oleh bodyguard. Beberapa hari ini Amanda Mo dirawat di rumah sakit, Ricky Mo terus menjaga di rumah sakit, juga tidak pulang ke rumah tua, sedangkan Herman Mo dan Gracia Mo terus dikurung. Selama setengah hidup Herman Mo, melakukan apapun dia dapat melakukan dengan lancar dan tanpa halangan. Sampai saat ini dia tidak merasa dirinya mempunyai salah, dikurung begini lama oleh Ricky Mo, kemarahan di hatinya terus bertambah. Dia begitu melihat Ricky Mo, langsung berkata dengan suara keras, Ricky Mo, bagaimanapun juga aku adalah ayah kandungmu. Mana ada anak yang berlaku seperti ini terhadap ayahnya? Ricky Mo seolah-olah tidak mendengar, melambaikan tangan memberi perintah, semuanya keluar. Doni meskipun sedikit khawatir, tapi tetap membawa bodyguard keluar dari ruang bawah tanah. Beberapa hari ini Herman Mo dikurung, kesabarannya sudah habis, ketenangan dalam berbicara dan bertindak semuanya hilang, aku bicara denganmu, kamu dengar tidak? Ricky Mo duduk di hadapan mereka, dari nada suaranya tidak terdengar emosinya, masih berkata dengan tenang dan santai, bicaralah, kejadian tahun itu. Dia seperti ini, malah membuat orang takut. Herman Mo tahu ini adalah ketenangan sebelum hujan badai datang, dia juga mulai takut, dengan suara yang bergetar berkata, kejadian tahun itu, juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan aku hanya meminta mereka menculik Susan Jing mengikat untuk menakuti dia saja, lalu melepaskan, siapa tahu orang-orang itu menyembunyikan niat jahat bisa melakukan hal itu. Setiap kata, setiap kalimat yang diucapkan Herman Mo, semuanya untuk mencari alasan agar bisa membenarkan dirinya sendiri. Posisi duduk Ricky Mo masih sama seperti barusan, bahkan matanya seakan tidak berkedip, seperti sebuah patung yang tenang dan tidak bersuara. Benar, Ricky Mo kamu percaya padaku, mana mungkin aku sekejam itu. Tidak peduli bagaimanapun aku dan Susan Jing sudah menjadi suami istri selama 10-an tahun, bagaimana mungkin aku. Herman Mo melihat Ricky Mo terus tidak merespon, menenangkan dirinya sendiri merasa Ricky Mo mendengar ucapannya, lalu melanjutkan menjelaskan. Tapi saat ini, Ricky Mo malah tertawa, selama bertahun-tahun ini hatimu tidak merasa bersalah, sekarang kembali mengingat mau menjelaskan untuk membenarkan diri sendiri. Ricky Mo tidak melihat dia, pandangannya jatuh pada Gracia Mo, giliran kamu. Gracia Mo sejak melihat Ricky Mo tadi, air matanya tidak berhenti menetes. Sejak awal aku sudah mengira akan ada satu hari seperti ini, Gracia Mo selesai mengucapkan kalimat ini, menutup wajahnya kesakitan tidak bersuara. Ricky Mo menatap dia dengan dingin, tidak bisa bicara baik-baik. Gracia Mo menahan suara tangis, mengusap air mata, kembali berbicara, saat itu, kami benar-benar hanya ingin melepaskan Susan Jing, waktu itu hanya ingin menculik dia seorang, tapi tidak disangka mau bagaimana mereka memukul kamu memaki kamu tidak berhenti, mereka akhirnya hanya bisa membawa kamu pergi juga, setelah itu orang-orang itu di tengah jalan minta bayaran yang lebih tinggi. Ricky Mo mendengar sampai di sini, dengan marah berdiri dan berteriak, tutup mulut. Gracia Mo dikejutkan olehnya lalu diam. Ricky Mo berjalan sampai ke hadapan Herman Mo, dengan kejam memukul dia sampai jatuh ke lantai, kemudian mengulurkan tangan mengangkat kerah bajunya. 349 bahwa kamu bertemu seseorang. Herman Mo dipukul Ricky Mo sampai beberapa kali muntah darah, bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Kamu, begitu dia membuka mulut, dari tenggorokannya keluar darah segar. Ricky Mo, jangan kamu pukul lagi, kamu bisa membuat dia mati. Gracia Mo maju menarik Ricky Mo, tapi tangannya dihempaskan oleh Ricky Mo dan jatuh ke lantai. Gracia Mo menahan tubuhnya, dengan memegang dada berusaha duduk, Ricky Mo, aku tahu kami salah, kami keterlaluan, tapi... Ricky Mo tiba-tiba melepaskan Herman Mo, membalikkan kepala menatap dia dengan dingin, suaranya terdengar menyeramkan, tahu bagaimana Chrissy meninggal. Gracia Mo mendengar dia berbicara seperti ini, di matanya tersirat kecurigaan, masalah Chrissy, bukankah kecelakaan? Dia membalikkan kepala ke arah Herman Mo, Kak, masalah Chrissy kamu yang melakukan. Herman Mo terbaring di lantai, dari mulutnya keluar banyak udara tapi yang masuk sedikit, sama sekali tidak ada tenaga menjawab Gracia Mo. Gracia Mo menutup wajahnya menangis, aku tidak pernah berpikir akan melukai Chrissy, aku sama sekali tidak pernah ingin melukai siapapun,
tapi tahun itu kami melakukan suatu kesalahan, membuat suatu kebohongan, satu demi satu kesalahan, menggunakan kebohongan yang tidak terhitung banyaknya untuk menutupi. Ricky Mo tidak ada niat mendengar penyesalan Gracia Mo. Di dunia ini, ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tapi ada kesalahan yang seumur hidup tidak bisa diperbaiki. Ibunya, kehidupan Peter Si. Ada sebagian pendosa, ditakdirkan untuk tidak bisa dimaafkan. Ricky Mo bangkit berdiri, tidak membalikan kepala langsung berjalan keluar. Dia membuka pintu ruang bawah tanah, mereka membungkuk memberi salam, Tuan Muda. Bantu dia carikan dokter, jangan biarkan dia mati. Ricky Mo berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Donnie mendongakkan kepala melihat ke dalam, baik. Setelah itu, dari dalam terdengar suara, brak. Ricky Mo tidak membalikan kepala, Donnie yang berdiri di hadapannya melihat ke dalam, berkata, Nyonya Si membenturkan kepala bunuh diri. Raut wajah Ricky Mo tidak tampak perubahan yang jelas, hanya dengan datar berkata, pergi lihat sudah mati apa belum. Donnie tahu hubungan Gracia Mo dengan Ricky Mo termasuk baik, tapi tidak menyangka hari ini mereka bisa sampai pada tahap ini. Dia mengangkat kepala melihat Ricky Mo, raut wajah Ricky Mo dingin, tidak tampak emosi di wajahnya, dingin tidak seperti manusia. Donnie dengan keringat dingin, masuk ke dalam melihat apakah Gracia Mo masih bernafas. Setelah itu, dia kembali ke sisi Ricky Mo, masih bernafas. Jangan biarkan mereka mati. Selesai Ricky Mo bicara, mengangkat kaki keluar. Mati bagi mereka, terlalu mudah. Bagi Ricky Mo, sulit untuk menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Ricky Mo pergi ke kamar mandi untuk mandi, berganti pakaian, baru kembali ke kamar mencari Amanda Mu. Tapi, saat dia kembali ke kamar, dia melihat tidak ada orang di dalam kamar. Raut wajah Ricky Mo berubah, seketika menjadi dingin, mengeluarkan suara yang menyeramkan, di mana Amanda Mu? Bodyguard langsung menjawab, Nyonya pergi melihat Tuan Mo tua. Mendengar ini, Ricky Mo membalikan badan pergi ke halaman di mana kakek Mo berada. Saat ini sudah sore, udara sedikit dingin. Saat Ricky Mo ke sana, melihat Amanda Mu dan kakek Mo mereka berdua duduk di bawah gazebo. Kakek Mo masih seperti sebelumnya, dengan kepala miring tidak bisa bergerak duduk di atas kursi roda, raut wajahnya lesu. Amanda Mu duduk di sebelahnya, sedang berbicara dengannya dengan suara pelan. Juga tidak tahu apakah kakek Mo mendengar atau tidak, hanya sesekali tersenyum, tapi sepertinya sedang tersenyum bodoh. Setelah Ricky Mo melihat Amanda Mu, dengan langkah yang besar menghampiri dia. Amanda Mu merasakan ada orang yang datang, begitu membalikan kepala langsung terlihat dia, memanggil namanya, Ricky Mo. Dengan cepat Ricky Mo tiba di hadapannya, raut wajahnya tidak senang, nada suaranya terdengar marah, bukankah menyuruh kamu beristirahat di kamar? Tidak bisa tidur, jadi kemari melihat kakek, sejak aku kembali dari Sydney, belum bertemu kakek. Amanda Mu menggenggam tangan kakek Mo. Orang tua yang tidak pernah marah dan serius, menjadi seperti ini, membuat orang merasa sedih. Ricky Mo melihat kakek Mo sekilas, memberi perintah kepada bodyguard yang ada di samping, dorong kakek masuk ke dalam. Kemudian, dia menarik Amanda Mu berjalan ke kamar. Aku masih ingin tinggal di sini sebentar, Amanda Mu tidak bersedia ikut dengannya, tidak tahan membalikan kepala melihat kakek Mo. Ricky Mo tidak berkata-kata, langsung menggendong dia. Di tikungan, dia membalikan kepala melihat ke arah kamar kakek Mo. Kakek sekarang seperti ini, mungkin juga suatu hal yang baik. Sekembalinya di kamar, Ricky Mo menekan Amanda Mu di kasur, baik-baik istirahat, aku jaga kamu. Amanda Mu merasakan, sejak dia ditangkap oleh Peter Si lalu terluka, Ricky Mo berubah menjadi lebih berhati-hati, dan menjaga dengan sangat ketat. Aku benar-benar hanya terluka ringan. Beberapa hari ini, Amanda Mu sudah menjelaskan hal ini berulang kali kepadanya. Ricky Mo hanya melirik dia, mengulurkan tangan membantu dia membetulkan posisi selimut, tidak berbicara duduk di pinggir kasur, seperti kalau Amanda Mu tidak tidur dia akan terus menjaga. Amanda Mu tidak berdaya, akhirnya memejamkan mata. Lewat beberapa saat, dia menyadari dirinya masih belum bisa tertidur, membuka mata, melihat Ricky Mo masih seperti sebelumnya, menatap lekat-lekat dirinya. Melihat Amanda Mu bangun, Ricky Mo dengan mata berbahaya menyipitkan mata. Amanda Mu hanya bisa memejamkan mata berbicara dengannya, kamu akan terus menjaga di sini kah? Kamu tidak pergi mencari Peter Si. Dia besok akan datang dengan sendirinya. Selesai Ricky Mo berbicara,
alisnya sedikit mengerut, sekarang boleh tidur. Aku tidak bisa tidur. Amandamu menghela nafas, begitu aku teringat Joannamu masih di tangan Peter Si, aku tidak bisa tertidur. Dia sudah pernah melihat betapa anehnya Peter Si, begitu dia menggila apapun tidak dia pedulikan. Amandamu sekarang begitu memejamkan mata, di otaknya muncul berbagai macam gambaran bagaimana Peter Si menyiksa Joannamu. Bahkan di dalam hatinya tidak ada sedikit pun rasa tenang. Beberapa hari ini Ricky mau menjaga dia dengan ketat, sebisa mungkin membuat dia teratur minum obat menyembuhkan lukanya, tapi dia sepertinya selalu tidak bisa tidur sepanjang malam. Sering dalam kegelapan otaknya tersadar dan dia memejamkan mata, teringat Joannamu tubuhnya bisa mengeluarkan keringat dingin. Tidak bisa berharap pada seseorang yang pernah melangkahkan kaki ke neraka. Rahang Ricky mau mengeras, tangan yang diletakkan di atas kasur mengencang, tapi suaranya masih sangat tenang, malam nanti aku bawa kamu bertemu seseorang. Siapa? Amandamu membuka mata. Malam nanti kamu juga akan tahu. Saat makan malam, Amandamu turun ke lantai bawah makan. Saat Amandamu tiba di ruang makan, dia melihat di meja makan sudah ada seseorang. Seorang perempuan. Perempuan itu begitu melihat Ricky Mo dan Amandamu masuk, berdiri, tersenyum dan berkata, "Halo, aku Katarina Su." 351 demi 1 memiliki poin yang menarik. Katarina Su. Amandamu terpaku beberapa saat, lalu teringat, siapa perempuan ini? Tetangga saat Peter Si masih kecil, juga adalah tunangan Peter Si. Tapi, Charles Mo pernah berkata dengannya, beberapa tahun yang lalu Katarina Su saat syuting film bertema salju, bertemu dengan musibah badai salju, lalu dia menghilang, mayatnya juga tidak ditemukan. Bagaimana Ricky Mo bisa menemukan dia? Amandamu membalikkan kepala melihat Ricky Mo. Ricky Mo tidak berbicara, menarik dia duduk di kursi. Su, Amandamu tidak mengerti maksud Ricky Mo. Dari yang pernah Charles Mo katakan, hubungan Ricky Mo dan Katarina Su juga baik, tapi situasi sekarang ini, dia bukankah seharusnya menyapa Katarina Su? Katarina Su juga duduk, Tuan Mo. Ricky Mo bertanya padanya, data yang aku berikan padamu, kamu sudah melihat semuanya. Sudah lihat semua. Katarina Su sedikit menundukkan kepala, suaranya lembut seperti bulu. Amandamu melihat sekian lama, benar-benar tidak bisa tahan bertanya, kamu benar-benar Katarina Su. Katarina Su menyentuh wajahnya, Nyonya merasa aku miripkah? Amandamu menggelengkan kepala, aku belum pernah bertemu Katarina Su. Katarina Su tersenyum, terlihat sangat elegan dan lembut, seluruh tubuhku pernah terkena pisau. Amandamu bengong melihat Katarina Su, lalu membalikkan kepala melihat Ricky Mo. Ricky Mo melambaikan tangan, berkata kepada Katarina Su, kamu boleh keluar. Baik, Tuan Muda. Katarina Su bangkit berdiri, perlahan berjalan keluar. Begitu dia keluar, Amandamu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Ini benar-benar Katarina Su, atau palsu? Ricky Mo mengambilkan lauk untuknya, sambil menjelaskan, aku mencari seseorang yang parasnya mirip dengan Katarina Su, mencari dokter kecantikan terbaik dari luar negeri, membuat dia berubah menjadi sosok Katarina Su. Amandamu teringat sosok Katarina Su, barusan, kelihatannya sangat natural, sangat berkualitas, sedikitpun tidak mirip seperti seorang perempuan yang melakukan operasi plastik. Dia belum pernah bertemu dengan Katarina Su yang asli, jadi dia tidak bisa menilai apakah sama persis dengan Katarina Su yang asli. Dan lagi, operasi plastik membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk bisa pulih, tapi Katarina Su yang barusan, di wajahnya tidak ada bekas sama sekali, terlihat seperti operasi dilakukan bertahun-tahun sebelumnya, lagi pula sudah pulih dengan sempurna. Juga dikatakan, Ricky Mo dulu, sudah mulai berjaga-jaga terhadap Peter Si. Amandamu mendongakkan kepala melihat ke arahnya, kamu mau menggunakan dia menyerang Peter Si. Asal memiliki tubuh daging, setiap orang memiliki kelemahan. Ricky Mo memasukkan sumpit ke dalam mulutnya, makan. Amandamu mengambil sumpit, menundukkan kepala mulai makan. Dia makan dengan pelan dan sedikit, Ricky Mo di samping memaksa dia makan. Amandamu benar-benar tidak selera makan, dia menggerak-gerakkan bibirnya, dengan raut wajah yang tidak senang melihat ke arah Ricky Mo, kalau kamu ada keperluan pergi sana, jangan urusi aku juga bukannya tidak bisa makan, aku. Ucapannya belum selesai, Ricky Mo mengambil sumpitnya, aku suapi kamu. Amandamu dipaksa makan, tapi dia benar-benar tidak ingin makan, Ricky Mo baru melepaskan dia.
Kembali ke kamar, dia membantu Amanda mandi, lalu kembali ke ruang bawah tanah. Depan pintu ruang bawah tanah ada orang yang menjaga. Bodyguard melihat Ricky Mo datang, dengan hormat memberi salam, Tuan Muda. Ricky Mo melihat dia, tidak banyak bertanya, langsung berjalan masuk. Bunga ini besar sekali, seekor ikan, 2 ekor, menakutkan sekali. Chris di mana? Charles Mo. Baru berjalan sampai di pintu, Ricky Mo mendengar suara wanita yang berisik. Saat Ricky Mo masuk ke dalam, melihat di atas kepala Gracia Mo dibalut dengan kain kasa putih. Kain kasa putih dengan noda darah, rambut yang biasanya tersisir dengan rapi kini berantakan seperti rumput, berbicara sendiri seperti orang gila tidak tahu bicara apa. Ricky Mo berjalan ke hadapannya, melihat dia sejenak, dia seperti tidak melihat kehadirannya, hanya memeluk vas bunga berbicara sendiri. Ricky Mo bertanya pada Donnie, dia kenapa? Donnie berkata, saat sadar sudah seperti ini, siapapun dia tidak kenal lagi. Selesai dia bicara, dengan berhati-hati melihat respon Ricky Mo. Ricky Mo hanya menyeringai dengan sinis, lewat beberapa saat baru berkata, antar lagi ke rumah sakit periksa untuk memastikan. Herman Mo tadi dipukul Ricky Mo sampai mengeluarkan banyak darah, masih melakukan operasi, saat ini masih setengah sadar, tapi setelah melihat Ricky Mo, dia menjadi sepenuhnya sadar. Kamu, Herman Mo mengulurkan tangan menunjuk Ricky Mo, satu kalimat lama sekali tidak bisa mengucapkan dengan lengkap. Ricky Mo dari kejauhan melihat dia, dengan ekspresi wajah yang menyeramkan berkata, saat itu, berapa bayaran yang diminta penculik? Herman Mo tahu, yang dikatakan Ricky Mo adalah, penculik yang saat itu menculik ibu Ricky Mo, meminta bayaran berapa? Herman Mo sudah mengetahui kekejaman Ricky Mo, takut sampai sekujur tubuhnya gemetar, 20 triliun. 20 triliun. Ricky Mo mengulangi kembali, dari matanya tersorot kemarahan, hanya karena 20 triliun, kamu tidak menyelamatkan dia. Karena dari awal kamu ingin dia mati. Kamu tidak bisa dimaafkan. Brak. Ricky Mo memecahkan lampu kecil di samping tempat tidur. Pecahan lampu melukai tangan Ricky Mo, tapi dia seperti tidak merasakan kesakitan, sudut bibirnya masih tampak senyum, nada suaranya begitu lembut, beberapa tahun ini, kamu melukai tidak sedikit orang kan, hanya saja tidak tahu lewat 10 tahun lagi, mereka akan meminta 20 triliun atau 200 triliun. Keesokan paginya, semua berita di koran menyiarkan mengenai keluarga Mo. Yang pertama muncul berita, direktur perusahaan Mo sebelumnya diculik dan tidak diketahui hidup atau matinya, disusul dengan berita yang masuk dalam berita utama, direktur perusahaan Mo yang sekarang membawa pacar baru pulang ke rumah tua, sepertinya akan ada berita baik. Dua berita ini dilihat secara terpisah, satu demi satu memiliki poin yang menarik, terlebih lagi kalau berita ini dijadikan satu, lebih menarik minat banyak orang. Tidak peduli jalan sampai mana, semua sedang membicarakan masalah keluarga Mo. Ada apa dengan keluarga Mo? Apakah karena menghasilkan terlalu banyak uang, jadi keluarga Mo tidak beruntung? Kamu pikir-pikir, istri Ricky Mo, juga karena penculikan lalu meninggalkan. Kakek Mo juga jatuh lalu menjadi bodoh, sekarang Herman Mo diculik. Tapi, perempuan ini kelihatannya akan menjadi nyonya muda keluarga Mo kan? Sampai sudah dibawa pulang ke rumah tua oleh Ricky Mo. Mungkin, kelihatannya sangat memiliki kualitas. Dua orang pejalan kaki membawa ponsel, sedang membahas berita yang sedang panas. Tiba-tiba, tidak tahu dari mana muncul seorang laki-laki yang menggunakan topi dan masker, mengambil ponsel. Di layar ponsel terlihat foto Ricky Mo dan seorang perempuan masuk ke rumah tua keluarga Mo. Foto itu tampak sisi samping wajah perempuan itu memegang pergelangan tangan Ricky Mo, tersenyum seperti bunga. Peter Si melihat foto itu, melihat wajah yang sangat familiar, dengan gemetar memanggil namanya, Katarina Su. Selanjutnya 351 jangan harap ada yang hidup.